Ya ini determinannya juga nggak bisa kita hitung kan, nggak tahu angkanya. Ya dihitungnya dalam ABC aja paling nanti hasilnya. Jadi kita coba mau mengkonfirmasi apakah ini benar, ya kita mau ngebawa dari kiri, nanti sama nggak dengan yang di kanan? Harusnya sama ya. Jadi kita berangkat dari, ini cuman ribet di nulisnya aja ya, karena ya bentuknya besar seperti ini. A1 tambah B1, A1 kurang B1, C1, A2 tambah B2, A2 kurang B2, C2, A3 tambah B3, A3 kurang B3, C3. Oke. Di sini kalau kita perhatikan ya, perbedaan matriks ini dengan matriks ini tuh, ya matriks ini tuh ada diperoleh dari apa kira-kira? Dari kolom 1 ditambah sama kolom 2 ya. Yang ini diperoleh dari kolom 1 dikurang kolom 2. Maka confirm the identities without evaluating. Oh, harusnya nggak sama sih, harusnya nggak sama ya. Min 2-nya dari mana? Kita bisa ini dulu, kan itu jatuhnya operasi operasi kolom ya. Kalau misalkan, ya misalkan ini kan kolom 1 ditambah kolom 2. Nah, operasi kolom kan kita nggak kenal. Yang kita kenal itu cuma operasi baris. Jadi kita bisa transposkan dulu, dan kita tahu menurut sifat determinan yang tadi kita bahas di atas, bahwa transpos itu tidak merubah nilai determinan. Ya, di nomor 3 ini, transpos sama dengan det A ya, det A transpos sama dengan det A. Nah, maka di soal ini kita bisa tuliskan bahwa kalau kita coba transposkan dulu, transpose berarti apa jadinya? Tentu yang baris jadi kolom, kolom jadi baris ya. Jadinya A1 tambah B1, A1 kurang B1, benar ya? C1, Benar, Pak. ya, A2 tambah B2, A2 kurang B2, A3 kurang sorry. C3, maaf. Ditransposkan baris jadi kolom, kolom jadi baris. C2. Terus A3 tambah B3, A3 kurang B3, sama C3. Nah, ditransposkan nggak berubah determinan ya, jadi kita nggak kasih penyeimbang di depannya. Terus kalau misalkan kita jumlahkan, ini kayaknya lebih enak ngebawanya itu, ya udahlah nggak apa-apa. Kalau misalkan kita coba jumlahkan, baris 1 tambah baris 2, row 1 tambah row 2, apa yang kita peroleh? Row 1 tambah row 2, nanti jadinya, oke, benar. Jadi row 1 tambah row 2, maka yang akan, dan ini nggak berubah determinan ya. Nanti jadinya adalah 2A1. Oh iya, benar ini. 2A2, 2A3, A1 kurang B1, A2 kurang B2, A3 kurang B3, C1, C2, C3 ya. Terus nah, ini seakan-akan kayak duanya bisa dikeluarin ya. Jadi kalau duanya kita, kan sifat determinan seperti itu ya. Kalau yang diinin cuma satu baris doang ya, duanya seakan-akan bisa dikeluarin. Ini bisa ditulis sebagai ya kayak row satunya dikali setengah gitu. Row satunya dikali setengah. Maka ada duanya di depan jadinya. Karena untuk menetralisir. Jadinya A1, A2, A3, A1 dikurang B1, A2 dikurang B2, A3 dikurang B3. Nah, ini ada C1, C2, C3. Terus apa lagi yang kita mesti lakukan? Ini row 2 dikurang row 1 untuk menghilangkan A1-nya. Kita mau bawa nanti ujung-ujungnya jadi begini gitu ya. Row 2 dikurang row 1, maka jadinya apa?
ada 2-nya tetap di depan. Naruh 2 dikurang row 1, ini A1, A2, A3, min B1, min B2, min B3, C1, C2, C3. Nah, final step itu row 2-nya dikali dengan min 1. Sehingga nanti angka 2 di depan ini jadi min 2. Ya. A1, B1, sorry. A1, oh enggak, ada satu step lagi. A1, A2, A3, B1, B2, B3, sama C1, C1, C2, C3. Nah, ya biar sama kayak yang di soal, kita transposkan lagi ya. Kita transpose. Kita transpose berarti kita akan dapat min 2, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Gitu. Ada pertanyaan ini, silakan. Oke. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke maaf. Soal selanjutnya. Nomor 18. Nomor 10. Nah, di soal nomor 10 ini dia bilang use determine to decide whether the given matrix is invertible. Jadi kita disuruh gunakan determinan untuk memutuskan apakah matriks yang kita punya ini invertible atau enggak. Nah, kita belum bahas itu sih tadi. Cuman kalau dari tadi kan kita ngebahas gimana sih cara menghitung determinan ya, dengan segala triknya, dengan segala sifat-sifatnya. Nah, sekarang saya mau bahas sedikit terkait determinan itu gunanya buat apa. Setidaknya salah satu kegunaan determinan untuk mencari inverse. Ya. Ini rumus yang waktu SMA mungkin sudah pernah diajarkan ya, mudah-mudahan masih ingat. Kita lihat rumusnya itu kalau untuk mencari inverse, ya, untuk mencari inverse itu formulanya adalah 1 per determinan A dikali adjoint A. Nah, adjoint itu ada lagi definisinya nanti ya, cuman poinnya di sini 1 per determinan A. Ya. Coba bayangkan kalau determinan A-nya 0. Nanti jadi 1/0, 1/0 tahingga ya. Error lah pokoknya 1/0. Jadi nggak bisa dihitung determinannya. Maka kita bisa punya suatu kesimpulan bahwa suatu matriks A dikatakan invertible. Invertible ini artinya bisa diinverskan gitu ya. Invertible itu jika dan hanya jika determinan A-nya itu tidak sama dengan 0. Karena kalau 0 ya jadi error di sini ya. Jadi 1/0 nanti. 1/0 ya error ya pokoknya. Jadi nggak bisa dihitung. Oke. Nah, kita balik lagi ke soalnya tadi. Sorry. Kok nggak bisa ke bawah? Nah. Use determinants to decide whether the given matrix is invertible. Nah, kita hitung aja determinan matriks ini berapa. Nah, ini dilihat doang ini. Determinannya berapa? 0. Ya, determinannya 0 ya, karena ada satu kolom yang isinya 0 semua. Ya, ingat teorema yang tadi bahwa kalau ada satu baris atau satu kolom yang isinya 0 semua, maka pasti determinannya sama dengan 0. Ya. Ya udah, karena determinannya sama dengan 0, ya berarti kita bisa tentukan bahwa ini tuh A is not invertible. Invertible. Oke. Ada pertanyaan ini di nomor 10? Enggak ada, Pak. Oke, kita lanjut ya ke nomor selanjutnya, mungkin di sebelahnya aja. Decide whether the matrix is invertible
And if so, use the adjoint method to find its inverse. Oh, oke. Jadi tadi kita bicara terkait syarat dia bisa diinverskan atau enggak, yaitu determinannya harus tidak sama dengan nol, karena kalau sama dengan nol jadi tidak punya inverse nantinya ya. Jadi 1/0 rumus inverse-nya. Nah, sekarang kita di soal nomor 22 ini kita diminta untuk mencari mencari inverse-nya apa ya, to find its inverse. Nah, jadi kita mau bahas adjoint itu apa sih? Use the adjoint. Tadi kan rumusnya adjoint A ya. Ya, tadi rumus dari inverse, A inverse itu sama dengan 1/determinan A dikali dengan adjoint A. Oke. Determinannya berapa dulu nih? Nomor 22 ini determinannya berapa? Ini dilihat aja dapat harusnya. Determinannya berapa? Berapa? Berapa determinannya? Ini kan matriks segitiga atas ya? Iya, 6 dikurangin. Oh, kok dikurang? Kan kalau sorry, ini matriks segitiga bawah. Nah, tadi kita lihat ya, kalau kita punya suatu matriks segitiga, jika matriks A adalah matriks segitiga, maka determinan A itu adalah hasil kali diagonal utama. Ya, jadi di soal ini determinannya berapa? Nah, tinggal kita kaliin aja diagonal utamanya. Yang ini dikali yang ini dikali yang ini. Ya, 12. Nah, sekarang kita bicara masalah adjoint ya. Gimana cara mencari adjoint? Nah, apa itu adjoint itu dulu? Secara definisi agak ribet sih. Adjoint dari suatu matriks A itu adalah transpose dari matriks kofaktor. Nah, berarti ada lagi yang namanya matriks kofaktor. Ya, sekalian kita di nomor di nomor 22 ini sekalian mencari inverse. Tadi di bab 1 kita belajar mencari inverse yang disandingkan dengan matriks identitas itu ya. Nah, kalau sekarang kita pakai rumus yang kita sudah tahu di SMA. Biasanya di SMA sih 2x2 aja ya. Kadang ada juga sih yang 3x3. Nah, ini mirip lah kalau mungkin dulu sudah pernah belajar cara menginverskan matriks 3x3, caranya sama. Jadi kita bangun dulu yang namanya matriks kofaktor. Matriks kofaktor. Nah, kita bangun dulu yang namanya matriks kofaktor dari A. Oke. Gimana cara ngebangun matriks kofaktor? Kita mulai dari entry pertama nih. Ini 2 ya. Nah, ya udah kita kita hitung determinan yang bukan baris dan bukan kolomnya. Yang bukan baris dan bukan kolomnya. Berarti berapa itu determinannya? 6 dikurang 0 ya. Berarti 6. 6. Terus lanjut. Di sini yang bukan baris dan bukan kolomnya. Berarti 48 ya. 8 kali 6 dikurang min 5 kali 0. Ya, determinannya 48. Terus yang ini kan sebenarnya entry-nya. Berarti ambil yang bukan baris dan bukan kolomnya. Determinannya berapa itu? 24 ditambah 5. 29. Angkanya gede-gede banget. Terus yang ini berapa nih? Berarti jadinya 0 ya, determinannya 0. Terus yang ini, yang bukan baris dan bukan kolomnya, berarti 12. Terus yang ini, entry yang ini, yang bukan baris dan bukan kolomnya, berarti berapa tuh? 6 dikurang 0, 6. Terus lanjut yang ini, yang bukan baris dan bukan kolomnya, determinannya 0. Terus yang ini, yang bukan baris dan bukan kolomnya, determinannya 0 juga. Terus ya, maaf. Bentar. Terus yang ini, yang bukan baris dan bukan kolomnya itu 2 ya berarti ya. 2. Nah, ini baru disebutnya matriks minor.
belum kofaktor ya. Ini saya udah tulis kofaktor. Nah, kalau mau jadi ini tuh sebenarnya lebih tepatnya itu baru minor. Ini adalah matriks minor. Nah, bagaimana itu matriks kofaktor? Kita kalikan dengan nilai inversinya. Nilai inversi itu yang tadi tuh. Ya, plus min plus min plus min plus min plus ya. Berarti ini kebetulan hasil ininya, hasil matriks minornya entry-nya positif semua ya. Maksudnya nggak ada yang negatif gitu. Jadi kalau kita kaliin dengan tandanya itu jadinya apa? Maka jadilah matriks kofaktor dari A, yaitu ini jadi 6 min 48, 29, sorry. 29, 0, ya 0 ya udah 0, 12 min 6, 0, 0, 2. Gitu. Oke. Terus, ini adalah kofaktor. Nah, apa itu adjoint transpose dari matriks kofaktor ya? Berarti kita transposkan lagi. Jadi adjoint-nya, adjoint dari A, yaitu matriksnya kita transposkan. Berarti tulisnya jadi baris jadi kolom ya. Kolom jadi baris. Jadi 6 min 48, 29, 0, 12 min 6, 0, 0, 2. Nah, ini adalah adjoint-nya. Nah, terus A inverse, berarti A inverse ya, 1/determinan, berarti adalah 1/12 dikali dengan adjoint-nya. Jadinya 6, 0, 0, min 48, 12, 0, 29, min 6, 2. Oke, ini dia inverse-nya. Kok kayak beda banget ya? Saya penasaran. Kita coba kaliin ya. Siapa tahu salah hitung-hitungannya. Kalau A dikali A inverse jadinya apa? Ini ada 2, 0, 0, 8, 1, 0, min 5, 3, 6. 1/12-nya nanti aja di akhir. Terus ini ada 6, 0, 0, min 4, 8, 12, 0, 29, min 6, 2. Nah, ini jadinya 1/12 yang ini dikaliin sama ini jadinya 12 ya. 12 buat yang ya ini berarti nanti jadinya 12.00 berarti 48 dikurang 48 jadi 0. Ya, ini bisa dicek nanti ya. Ternyata benar hitung-hitungannya. Jadinya identitas ya. Jadi hitung-hitungan kita tepat ya untuk mencari inverse-nya. Oke, ada pertanyaan ini silakan. Di nomor 22. Aman, Pak. Oke. Kita sekarang bakal lanjut ke nomor 29. Nah, tapi sebelum lanjut ke nomor 29, dia ngebahas yang namanya metode Kramers. Nah, kita belum bahas ya, kita bahas dulu metode Kramers. Memang tadi saya sisakan aja Kramers karena ini tuh aplikasi jatuhnya. Kalau dari tadi kan kita belajar menghitung determinannya. Nah, Kramers ini tuh salah satu aplikasinya. Metode Kramers. Oke. Jadi metode Kramer ini metode apa? Kalau tadi kan kita ini apa namanya di bab 1 kita mencari solusi dari sistem persamaan linear menggunakan eliminasi Gauss. Nah, sekarang kita menggunakan determinan. Ya. Kita ambil contoh yang ada di nomor 1 tadi. Misalkan ada 2x ditambah y sama dengan 5,
ada X ditambah 2Y sama dengan 4 gitu ya. Kita mau cari solusinya. Berapa sih dari sini itu nilai X dan Y-nya. Nah, yang kita lakukan pertama, kita nyatakan ini dalam perkalian suatu matriks. Ini kan bisa ditulis sebagai apa? 2, 1, 1, 2, XY sama dengan 5, 4. Ya, ternyatakan dalam perkalian suatu matriks. Nah, yang namanya metode Cramer itu X-nya bisa nanti kita nyatakan sebagai dx per d, dan Y-nya itu bisa kita nyatakan sebagai dy per d. Nah, apa itu dx, dy, sama d ya? D itu adalah determinan dari matriks ininya, matriks standarnya. Matriks ininya itu adalah determinan dari D. Ya, Pak, determinan ini adalah nilai D ya. Jadi berapa itu berarti? Ada 2, 1, 1, 2. Determinan kan ya 4 kurang 1 jadi 3. Nah, dx itu apa? Dx itu jadi kan ini tuh untuk X sebenarnya ya. Ini untuk Y. Jadi yang bagian sini itu kan untuk X, yang bagian sini untuk Y. Dx itu sama persis kayak yang D tadi. Jadi kita mungkin bisa tuliskan dulu. Ini 2, 1, 1, 2. Nah, tapi yang bagian X-nya, ini kalau dx ya, yang bagian X-nya kita ganti dengan yang ini, hasilnya. 5, 4. Ya, jadi yang bagian ini kita ganti dengan 5, 4. Oke. Sedangkan yang bagian Y-nya sama idenya. Jadi kita punya 2, 1, 1, 2. Nah, yang bagian 1, 2-nya ini bagian Y-nya kita ganti dengan 5, 4. Oh ya, tadi ini belum dihitung. Berapa itu nilainya? Dx itu berarti adalah 5 kali 2, 10, 10 kurang 4, 6. Nah, nanti ini jadinya 8 kurang 5, 3. Oke, berarti nanti dx-nya adalah 6 per 3, dy-nya adalah 3 per 3. 2, 1. Nah, itu cara menggunakan metode Cramer. Contoh, ini untuk sistem persamaan linear 2 variabel. Ada pertanyaan ini? Oke. Kalau nggak ada, kita coba ke soalnya. Soal yang dikasih latihan. Nah, di sini kita diminta untuk menyelesaikan, mencari solusi dari sistem persamaan ini menggunakan metode Cramer. Ya, berarti kita harus cari dulu ininya, apa namanya, apa itu D-nya ya. D-nya itu berarti ya determinan dari matriks itu. 3, min 1, 1, min 1, 7, min 2, 2, 6, min 1. Nah, kita hitung determinannya. Ya, jadi sebenarnya metode Cramer ini tuh nggak bisa dibilang cepat juga ya. Karena kalau soalnya cuma 2 variabel, ya matriks yang dihitung matriks 2 kali 2 determinannya. Tapi kalau 3 variabel ya 3 kali 3. Ada berapa buah? Ada 4 buah nanti totalnya. Ini kan D-nya baru. Nah, terus kalau dx-nya berarti berapa? Dx-nya berarti 3 min 1, 1, min 1, 7, 2. Min 1, 7, min 2, 2, 6, 1. Tapi yang bagian 2, 6, min 1. Tapi yang bagian sininya diganti dengan 4, 1, 5. Nanti dihitung. dy-nya sama ya. 3 min 1, 2. 1 min 2, min 1. Tapi yang tengahnya diganti dengan 4, 1, 5. Dan dz-nya berarti 3 min 1, min 1, 7, 2, 6. Yang z-nya kita ganti dengan 4, 1, 5.
gitu. Oke, ini determinannya nggak mudah ya. Ya maksudnya ya capek aja ngitungnya. Ini ya udahlah kita langsung hitung aja ya. Maksudnya nggak usah direduksi dulu karena masih 3 kali 3 masih oke lah. Yuk kita coba hitung. Jadinya saya ngambilnya karena nggak ada yang nol juga, ya udah saya ambil aja mungkin baris pertama lah. Baris pertama itu berarti 3 itu dikali dengan determinan yang bukan baris dan bukan kolomnya. Itu berarti 7 min 2, 6 min 1. 7 min 2, 6 min 1. Terus min 1 itu ini kan tandanya plus min plus ya. Min 1 itu minus, jadi plus dia. Plus 1 dikali dengan yang bukan baris dan bukan kolomnya. Berarti min 1, min 2, 2, 1. Min 1, min 2, 2, min 1. Terus yang terakhir ada 1 dikali dengan determinan yang bukan baris dan bukan kolomnya, berarti min 1, 7, 2, 6. Oke, nah sebentar. Ini berarti 3 min 7 plus 12. Min 7 plus 12 berapa? 5 ya. 5 ditambah 1 tambah 4. 5 lagi. Ditambah min 6. Min 6 min 14. Min 20. 0 ya? Masa sih 0? Coba. Min 14. Saya coba cek dulu. Kalau 0 nggak bisa dicari berarti. Solve by, maksudnya dia nggak punya solusi. Dia nggak punya tepat satu solusi. Sebentar. Saya coba pakai ini aja deh. Pakai kalkulator matriks. Matriks resist. Takutnya salah ngitung. Buat cross check jawaban aja. Matriksnya 3 kali 3. 3 min 1, 1. 3 min 1, 1 min 1. 7 min 2 min 1, 7. Min 2. Terus 2. 6. Sama min 1. Oke. Calculate. Sebentar. Iya, 0 bener. Ya, kalau 0 gimana? Nggak bisa dihitung lagi udah. Jadi memang kekurangan dari metode Cramer, dia hanya bisa untuk menentukan solusi yang satu, yang tepat satu solusi. Kekurangan dari metode Cramer gitu. Jadi kalau kita diminta ini ya udah, karena ininya 0, ininya udah nggak bisa lagi ya. Jadi metode Cramer nggak bisa untuk menyelesaikan soal ini. Udah itu. Di bab 1 tuh harusnya, kan tadi kita udah bahas ini ya. Kita udah bahas, tadi mau ngomong apa? Kita udah bahas yang namanya eliminasi Gauss ya. Cuman tadi kita belum sempat latihan soal sih. Gimana sih cara menyelesaikan, cara dapat, misalnya kalau ada contoh sistem persamaan. Nah, jadi di eliminasi Gauss itu di yang bagian atas. Jadi kan kita mau menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Ini tadi contoh ya. Nah, sistem persamaan linear itu dia nanti bisa punya tepat satu solusi, kayak contohnya sistem persamaan linear yang ini tadi. Ini solusinya kan kita bisa dapetin X dan Y cuma satu, yaitu X-nya 2, Y-nya 1. Satu pasang gitu maksudnya. Ya. Nah, sistem persamaan linear itu ada 3 opsi hasilnya. Ya, kemungkinannya itu ada 3. Yang pertama, ya dia menghasilkan tepat satu solusi. Yang kedua, dia menghasilkan tak hingga solusi, atau disebut juga solusi menggunakan parameter. Yang ketiga, tidak ada solusi. Ya. Jadi sistem persamaan linear itu antara 3 itu tuh. Jadi bayangkan aja kayak garis ya. Kalau kita punya
2 buah garis saja. 2 buah garis, kemungkinannya kan kalau nggak garis itu berpotongan, artinya ada satu solusi. Kalau nggak garis itu saling berimpit. Ya. Kalau saling berimpit berarti tahingga solusi. Ya. Di setiap titiknya itu jawaban gitu. Setiap titik itu adalah solusinya. Atau sejajar tapi nggak berimpit. Ya nggak ada solusi kalau kayak gini. Ya. Jadi ilustrasinya kayak gitu. Nggak mungkin suatu sistem persamaan linear itu hanya menghasilkan 2 solusi, 3 solusi, itu nggak mungkin. Antara satu atau banyak banget sekalian, tahingga, atau nggak ada sama sekali. Nah, metode Kramer itu nggak bisa tuh mengcover jawaban-jawaban yang solusinya tahingga. Nah, kalau determinannya sama dengan 0, itu solusinya tahingga. Ya, jadi ini udah nggak bisa lagi. Ya kenapa nggak bisa? Ya kalau kita lihat rumus Kramer itu kan nanti ujung-ujungnya kan adalah dx per d gitu. D-nya 0, sesuatu dibagi 0 kan error udah. Ya, jadi nomor 20. Saya juga heran ya kenapa dia ngasih soal soal ini. Maksudnya ini kan soal dari buku ya. Saya heran sama bukunya sih. Kenapa dia perintahkan pakai metode Kramer padahal nggak bisa gitu. Ya udah, tapi jawabannya ya seperti itu. Ada pertanyaan silakan. Ada yang mau ditanyakan ini? Silakan. Gimana? Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini dia. Oke. Kalau nggak ada kita coba lanjut ya ke soal nomor 31 dan 32. Saya izin ambil minum sebentar ya. Oke, kita lanjut. Tadi nomor 29 ada pertanyaan? Ini berarti tidak bisa diselesaikan ya. Nomor 29 kalau perintahnya menggunakan aturan Kramer. Ya, ada pertanyaan nomor 29 tadi? Oke. Kita lanjut ke nomor 31. Nah, 31 use Kramer's rule to solve for y without solving for the unknown
Itu ya, yang lainnya. Jadi kekurangannya metode Cramer, dia hanya bisa mencari solusi untuk sistem persamaan yang solusinya tepat satu. Tapi kelebihannya, secara metode dia lebih efisien kalau kita cuman mau mencari solusi untuk Y-nya aja atau untuk X-nya aja gitu. Ya, contoh soal yang ini ya. Kan ada 4 variabel. 4 variabel, matriksnya pun gede, 4 kali 4, tapi yang diminta itu cuman yang Y doang. Ya, berarti sebenarnya fokus kita harus mencari, kalau mau mencari Y-nya aja, itu adalah DY per DX. DY per D maksudnya. Ya. Jadi kita nggak perlu cari X, Z dan W-nya gitu. Berbeda dengan eliminasi Gauss, kita pasti akan harus dapat semua gitu nantinya ya. Oke, kita coba hitung matriks D-nya itu determinannya berapa. Coba. Ini jadinya 4, 1, 1, 1, 3, 7, min 1, 1. Lalu ada 7, 3, min 5, 8. 1, 1, 1, 2. Ya. Oke. Nah ini kalau langsung kita hitung determinannya repot ya. Saya sih kepikirannya kita ambil yang ini aja. Saya mau pakai ekspansi kofaktor. Cuma saya nolin dulu sisanya. Jadi baris 2 ditambah baris 1, baris ketiga ditambah 5 kali baris 1, baris keempat dikurang baris 1. Ya. Maka ini nanti jadinya adalah apa itu? Baris 2 tambah baris 1 berarti 4, 1, 1, 1, 7, ya 7 ya, 8, 0, 2, terus baris ketiga ditambah 5 kali baris 1 berarti 7 tambah 20, 27. 8, 0, 8 tambah 5, 13. Terus ini dikurang, 1 kurang 4 min 3, 0, 0, berapa lagi itu? 0, 0, 2 dikurang 1, 1. Nah, oke. Terus, kita tadi kan nggak bilang ini ya. Nah, berarti ini sama aja dengan ini tanda yang kita lihat yang satunya aja ya, karena yang lainnya 0. Nah, ini kan tandanya plus, sorry, ini kan berarti minus ya, plus, min, plus. Oh, plus, plus. Ya, plus. Berarti 1 dikali dengan determinan yang bukan baris dan bukan kolomnya. Yang ini ya. Berarti 782, berarti 782, 27, 8, 13, min 3, 0, 1. Oke. Nah, saya pengennya operasi baris lagi aja nih. Row 2 kurang row 1. Nanti jadinya apa? Row 2 kurang row 1 berarti ini tetap 782. Ini jadi 20, 0, 11, min 3, 0, 1. Nah, ambil lagi yang ini. Ya. Tapi tandanya minus itu. Ya, plus, min, plus. 8 itu minus. 8 itu minus, jadinya minus 8 dikali dengan determinan yang bukan baris dan bukan kolomnya. 20, 11, 20, 11, min 3, 1. Nah, jadinya min 8. Berapa jadinya? Min 8, 20 ditambah 33. Masa sih sejelek ini? Bentar. 20 ditambah 33. 53 ya? Aduh, angkanya jelek banget. 20. Saya coba sambil pakai ini juga ya.
apa namanya, kalkulator untuk ini, kalkulator untuk determinan. Sebentar, set matriksnya 4 kali 4, 4, 1, 1, 1, 3, 7, min 1, 1, 7, 3, min 5, 8, terus sebentar, 1, 1, 1, 2, calculate. Oh ya benar, emang gede, min 424. Oke. Aduh, kenapa angkanya jelek-jelek banget. Ini baru D-nya. Jadi sekarang kita cari DY-nya. Nah, DY-nya itu berarti sama matriksnya. Jadi DY itu adalah, ya matriksnya mirip, cuma yang bagian ya, cuman yang bagian Y-nya diganti dengan bagian hasil ya. Jadi ini 4, 3, 7, 1, 1 min 1, jadi ininya 1 min 1 min 5, 1, 1182. Nah, yang bagian Y-nya diganti dengan bagian hasil. Berarti 6, 1, min 3, 3. Oke, nah ini kita hitung lagi determinannya. Ke cara yang tadi juga boleh. Ke cara yang tadi saya ngambil yang ini ya. Saya ngambil yang ini, lalu row 2-nya ditambah row 1, row 3-nya ditambah 5 row 1, row 4-nya dikurang row 1. Oke, maka nanti jadinya adalah ini tadi kita udah hitung ya di yang soal yang satunya. Cuman beda kolom Y-nya doang hasilnya. Jadi ini 4, 7, 27 min 3. Terus yang ininya tadi 1, 0, 0, 0. Yang ininya 1, 2, 13, 1. Nah, yang Y-nya kita mesti hitung sendiri nih. Mesti hitung lagi ya. Jadi R2-nya. Ini 6-nya oke sama karena dia nggak berubah. Row 2-nya ditambah row 1. Berarti jadinya 7 min 3 ditambah 30 ya. Min 3 ditambah 30. Berapa itu? 27. 27. Terus yang itu, yang sisanya itu ada 3 dikurang 6, min 3. Oke. Nah, udah dapat begini. Ambil yang ini tadi ya. Tandanya kan plus. Berarti ini sama aja dengan 1 dikali dengan determinan yang bukan baris dan bukan kolomnya. Oke, berarti nanti jadinya adalah 7, 7, 2, 27, 27, 13, min 3, min 3, 1. Ya, kayaknya bagus juga ini. Oke. Tapi nggak ada yang 0 masalahnya. Kita bisa kurangkan kolom 1 dengan kolom 2. Boleh nggak operasi kolom? Ya, transposin dulu gitu boleh juga ya. Tapi sebenarnya operasi kolom boleh sih. Apalagi kalau di teknik saya rasa nggak masalah. Karena kan ditransposin sama operasi kolom itu kan terjadi, jadi boleh, jadi ada gara-gara transpos sama enggaknya kan sama ya. Jadi bayangkan aja dia ditransposin dulu baru kita operasikan barisnya. Atau langsung aja kolom. Kolom 1 dikurang kolom 2, apa yang kita dapat? Yang kita dapat nanti jadinya 0, 0, 0, 7, 27, min 3, 2,
13, 1. Nah, ini matriks kayak gini determinannya berapa? Ada suatu matriks yang isinya yang salah satu baris atau satu kolomnya 0 semua. 0. Nah, artinya apa? Ya, DY per D-nya ya 0 per min 424. Gitu. Ya, hasilnya 0. Jadi nilai Y-nya adalah 0. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke soal nomor 32. Nah, let AX sama dengan B be the system in exercise 31. Ya, jadi di nomor 31 itu dia suruh kita menyatakan ini itu ke dalam bentuk seperti ini ya. AX sama dengan B itu maksudnya gini, diubah dalam bentuk perkalian matriks gitu. Diubah dalam bentuk perkalian matriks, jadi bisa ditulis sebagai A-nya itu ya itu matriks yang di awal tadi. Jadi ada 4, 1, 1, 1, 3, 7, min 1, 1, 7, 3, min 5, 8, 1, 1, 1, 2. Dikali dengan yang jadi X-nya itu tuh si ininya, si apa namanya, XYZW-nya. XYZW sama dengan itu ya, 6, 1, min 3, 3. Oke, nah sekarang disuruh solve by Cramer's rule. Kan udah barusan. Oh, yang nomor 31 itu kita baru ngitung yang Y-nya aja. Terus kita disuruh menghitung X, Z, dan W-nya. Oke, ya ini melelahkan, tapi ya anggap aja ini sebagai apa ya, sebagai latihan ya. Latihan menghitung determinan. Jadi kalau kan kita di yang bagian A ini, diminta untuk menghitung sisanya berarti. X-nya berapa? X-nya itu berarti adalah DX dibagi D. Z-nya itu adalah DZ dibagi D. Dan itu W-nya itu berarti adalah DW dibagi D. Gitu. Nah, ya udah tinggal kita hitung DX-nya. DX-nya berarti apa? Determinan dari yang bagian pertamanya, jadi ini sama isinya 173 1 1 min 1 min 5 1 1 1 8 2. Kita ganti yang kolom pertamanya dengan hasil ya, berarti 6 1 min 3 3. Nah gitu, kita ganti dengan hasil, terus udah hitung determinannya. Oke, determinannya saya rasa kita bisa lakukan hal yang sama kayak tadi. Saya mau pilih kolom yang ini ceritanya, cuman mau dinolin dulu yang lain biar hitung-hitungannya ringan. Jadi row 2 tambah row 1, row 3 ditambah 5 row 1, dan row 4-nya dikurang sama row 1. Oke. Hasilnya harusnya sih mirip-mirip aja dengan yang di atas tadi ya. Kita nyontek yang di atas aja kecuali kolom satunya. Ya, jadi hasilnya pasti ini 1880, kita nyontek yang ini nih. Ya. Kecuali kolom satunya. 1000, 12, 13, 1. Nah, terus baru yang kolom satunya isinya apa itu harusnya? Row 2 tambah row 1 berarti ini tetap 6. Row 2 tambah row 1. Oh, ininya pun kita udah hitung ya. 61
61 min 33 itu kalau kita ubah tadi jadinya yang ini ya. Ya udah tinggal nyontek aja. 6, 7, 27 min 3. Oke, berarti kita bisa ambil yang ini ya. Berarti itu tandanya plus 1 kali ini yang bukan determinan dari entry yang bukan baris dan bukan kolomnya. Berarti ya ada 7, 8, 2, 27, 8, 13, min 3, 0, 1. Ya, ini mirip kayak yang tadi lagi. Saya mau hilangkan aja row 2 kurang. Kok jadi sama ya? Oh beda. 7, 27 min 3. Kok jadi sama persis? Sebentar. 7, 27 min 3. Apa yang salah ini? Ada yang salah nggak? Ntar. 6, 7, 27, 3. Oh, kebetulan sama ya. 1, 3. Sebentar. Saya takut ada yang salah ngitung. Ya, semoga nggak ada yang salah hitung ya. Oke, kita lanjutin aja dulu. Ya, berarti ini sama ya matriksnya. Ujung-ujungnya min 424 juga. Aduh, saya coba ini aja deh. Coba mau saya coba pakai kalkulator matriks untuk cari itunya, solusinya. Berarti berapa itu ukurannya? 4 kali 5 ya. 4 kali 5. Set matriks 4, 1, 1, 1, 6, 3, 7, min 1, 1, min 1, 1, 1, terus 7, 3, min 5, 8, min 3. 1, 1, 1, 2. Sebentar ya. Saya coba pakai kalkulator matriks untuk menghitung langsung solusi ini tuh berapa aja. Oke, kita solve. Oh iya benar. Jadi memang ini hasilnya sama dengan itu D-nya, jadi min 424 juga. Jadi ini ujung-ujungnya langsung aja ya. Ini sama kayak di atas. Jadi ini sama dengan min 424. Oke. Sehingga dx per D-nya adalah min 424 per min 424 sama dengan 1 ya. Terus tadi kita sudah hitung yang y-nya 0. Sekarang z-nya. dz-nya oke. Ini cukup melelahkan. dz-nya berarti oke. Wah, ininya jadi berubah. Apa namanya? Kolom 3-nya jadi berubah nantinya ya. Nah, kita nyontek dari matriks yang di atas aja. Ya ini matriks ininya. Ada 4, 3, 7, 1, 1, 7, 3, 1, 6, 1, min 3, 3, 1, 1, 8, 2.
Ya, jadi yang bagian Z-nya kita ganti ke bagian hasil ya. Jadi yang bagian ini nih kita ganti sama bagian hasil. Oke, kita coba. Sebentar. Sebentar. Jadi sampai mana? Oke. Ya, kita coba lakukan eliminasi lagi. Mungkin kalau berangkatnya dari yang ini lagi, saya rasa hitung-hitungannya agak berat ya. Saya coba pilih yang ini, kolom yang ini, tapi yang lainnya saya nolin dulu. Yang lainnya di nol. Maksudnya satu paling atas disisain, row 2 kurang row 1, row 3 dikurang 8 kali row 1, row 4 dikurang 2 kali row 1. Oke. Nah, maka ini akan jadi 4161 3711. Ntar dikurang ya. Kalau dikurang berarti -1 6 -5 0. Dikurang 8 kalinya berarti ini jadi 0 pasti. 7 dikurang 32. 7 dikurang 32 itu -25. 3 kurang 8 -5. -3 ditambah -3 dikurang 48. -3 -48 -51. Angkanya. Terus yang terakhir row 4 dikurang 2 kali row 1. 1 dikurang 8 berarti -7. 1 kurang 2 -1. 3 kurang 12 -9. Oke. Ya kita ambil yang ini. Ini ya berarti ya. Tandanya minus itu. Minus dari, aduh, angkanya serem-serem. -1 6 -5. Jadi yang bukan baris dan bukan kolomnya. Determinan dari yang bukan baris dan bukan kolomnya. -1 6 -5, lalu -25 -5 -51, -7 -1 -9. Angkanya serem banget ini. Ya sudahlah. Kita ajar aja langsung. Saya rasa kalau disederhanakan dulu tidak membantu banyak ya. Apa membantu? Ya udahlah, hajar aja. Misalkan kita pilih baris pertama aja. Baris pertama berarti nanti jadinya adalah -1. Ini depannya udah ada minus ya. Sekalian dikali ke dalam aja berarti. Ini depannya udah ada minus, berarti -1 akan jadi 1. Satunya dikali sama determinan yang bukan baris dan bukan kolom ya. Berarti ini 4, apa namanya? -5 -51, -1 -9. Terus 6 tandanya minus tapi depannya ada minus lagi. Jadi plus ya. Terus dikali dengan yang bukan baris dan bukan kolom ya. Jadi -25, -51, -7, -9. Terus yang terakhir jadi 5 yang bukan baris dan bukan kolomnya berarti -25, -5, -7, -1. Oke, ini kayak gede banget. Sebentar. Ini jadinya adalah
berapa ini? 45 dikurang 51 ya. 45 kurang 51 ditambah 6 berapa? 25 dikali 9 itu di 225. 225 dikurang sama 350, 357. 357 ditambah sama 5, 25 dikurang 35. Oke. Ini jadinya min 6 ditambah 6 dikali dengan berapa itu? 225 dikurang 357. Berapa itu ya? 2 Minus 132. 1 1 2 132 ya. Minus 132. Ditambah 5 kali min 10. Oke. Ya, ini benar-benar Mas dihitung ya. Min 6 min 6 dikali 132 itu berarti 792 ya. Iya, Pak. 792 min 50. Oke. Ini jadinya min 798 min 50. Jadinya min 848. Oke, ini memang angkanya sangat-sangat nggak nyaman. Ya, berarti nanti DZ-nya, tapi hasil akhirnya bagus. DZ-nya adalah min 848 per min 424. Oke, jawabannya 2. Ada pertanyaan ini? Saya izin ke toilet sebentar ya. Oke, maaf. Kita lanjut lagi. Ini pilek nggak nyaman. Oke, kita lanjut ke nomor. Ini masih ada satu lagi. Kita mau ngitung itunya, DW per D. Sebentar. DW per D. Nah, DW per D. Oh, berarti DW-nya dulu ya. Nanti D-nya di akhir aja. DW-nya berarti berapa? DW-nya matriksnya berarti sama dengan yang di atas. Yang itu. Matriksnya berarti sama dengan yang ini, cuman bagian W-nya kita ganti dengan yang ini ya. 61 3 min 3 3. Jadinya 4 3 7 1 1 7 3 1 1 min 1 min 5 1 6 1 min 3 3. Oke. Nah, karena kita tadi sudah melakukan perhitungan di bagian ini, saya akan pilih yang ini lagi. Kita nyontek yang di atas jadinya ya.
Kita nyontek yang ini, row 2 tambah row 1, row 3 ditambah 5 row 1, row 4 dikurang row 1. Kita bisa nyontek hasil yang ini, kan ini bedanya sama ini tuh cuman, oh baris pertamanya nggak ada tapi ya. Kolom pertamanya beda. Oh kolom kolom pertamanya kita contek yang lain aja. Kolom pertamanya kita bisa nyontek yang di atas tadi tuh, yang ini. Saya zoom in aja, zoom out aja. Jadi untuk yang kolom pertamanya kita bisa, ini kan sama nih 4371 ya. Nah operasinya sama, ya langsung nyontek yang ini aja. Ini, ini jadinya ini. Berarti 47 min 27 min 3. 27 min 3. Nah, nanti baru sisanya kayak 1731. Nah, kita bisa nyontek dari yang ini. 1731 itu berarti jadinya 1880. Terus 1 min 51 itu jadinya 1000. Terus 61 min 33 itu yang ini. Jadinya ini berarti. 27 min 3. Oke. Oke, berarti kita bisa tadi ngambil yang ini ya kolomnya. Ada 1 di situ. Sama dengan 1 dikali dengan determinan yang bukan baris dan bukan kolomnya. Bukan ini, bukan ini. Ya, berarti 7, 8, 7, 27, 8, 27, min 3, 0, min 3. Oke. Ya, ini operasi kolom aja. C3 kurang C1. Ya. C3 kurang C1 kita akan dapat apa? 7, 8, 27, 8, min 3, 0, 0, 0, 0. Nah, ini determinannya 0 ya. Oke, karena ada satu kolom yang isinya 0. Nah, kalau udah kayak gini berarti DW per D-nya berarti 0 per berapa tadi? Min 424. Jadinya 0 ya. Barusan tadi saya ngitung pakai kalkulator matriks juga sama hasilnya. Jadi solusinya itu tadi 1020. Kan tadi Y-nya kita udah hitung ya. Y-nya tadi 0 di atas. Mana tadi? Nah ya, ini Y-nya tadi kita udah hitung. Ya. Oke, ada pertanyaan ini? Ada pertanyaan? Silakan. Cukup panjang ya, cukup melelahkan ya. Menggunakan metode Cramer kalau matriksnya besar. Oke. Nah, ya kalau nggak ada, tapi ini kita baru ngerjain yang bagian ininya nih. Nah, sekarang kita diminta untuk solve by Gauss-Jordan elimination. Oke. Gauss-Jordan elimination ya basicnya sama. Kita akan pakai matriks diperbesarnya. Nah, ini dia tadi ya. Ini kita akan ambil ini. Ini nanti kita mau coba kerjakan yang B ya. Cuman kalau Gauss-Jordan elimination itu kan matriksnya harus augmented matrix berangkatnya. Jadi yang ininya kita hapus. Ya. Terus ini kita satuin. Gitu. Nah, kira-kira gitu. Oke. Yang kita lakukan adalah membangun. Jadi kalau kita mau gunakan eliminasi Gauss-Jordan, maka hasil akhirnya adalah eselon baris tereduksi yang tadi kita bahas ya. Kalau kita mau menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, maka hasil akhirnya nanti adalah
eselon baris terreduksi. Oke. Tadi gimana logika berpikirnya? Jadi kalau sudah ada leading one, maka sisanya harus di bawahnya harus 0 dulu ya. Ini leading one, maka di bawahnya harus 0. Ini harus 0 semua nih. Ya, leading one tuh angka tidak 0 ya, angka yang tidak 0 pertama di baris itu. Ini kebetulan memang semua angka-angka di sini nggak ada yang 0, jadi ya sudah ini leading one-nya. Nah, maka di baris ini harus 0 semua. Masalahnya kalau kalau kita ngitungnya pakai komputer, ya kita akan jadikan ini leading one aman. Nah, ini dikurangin lah. Mungkin 3 ini dikurang sama apa namanya? 3/4 kali 4 gitu ya. 3/4 kali baris 1. Itu akan nyaman-nyaman aja dihitung kalau pakai komputer. Cuman karena kita ngitungnya manual, jadi saya sih lebih suka kita tuker dulu barisnya. Jadi row satunya kita tuker sama row 4. Nah, jadi beneran 1 gitu yang paling atas. Biar buat nolin yang lainnya enak. Ya, jadi ini kita akan punya 1, 1, 1, 2, 3, 3, 7, min 1, 1, 1, 7, 3, min 5, 8, min 3, sama 4, 1, 1, 1, 6. Gitu. Terus baru kita nolin ya. Jadi ini kita sudah punya suatu leading one. Sebenarnya bukan gara-gara saya pengen dapetin 1 sih. Cuman nolinnya jadi enak gitu. Jadi kayak saya mau nolin yang ini sama ini itu kan pengalinya bulat gitu. Jadi row 2 saya kurang dengan 3 kali row 1. Row 3 saya kurang dengan 7 kali row 1. Dan row 4 dikurang dengan 4 kali row 1. Jadi ini bisa ditulis sebagai ini 1, 1, 1, 2, 3, 0. Row 2 dikurang 3 kali row 1, 7 dikurang 3, 4, min 1 dikurang 3, min 4, 1 dikurang 3. 1 kurang 3, kok 1 kurang 3? 1 dikurang 6 berarti. Min 5. Sambil ngecek lagi. 7 kurang 3. Ya. 1 dikurang 9, min 8. Ini kalau saya ada yang salah hitung, silakan dikoreksi ya. Terus ini 0, 7 dikurang 7 kali, oke. 3 dikurang 7, min 4. Min 5 dikurang 7, min 12. 8 dikurang 2 kali 7, 8 kurang 14, min 6. Bisa pelan-pelan biar nggak salah. Min 3, min 21, min 24. Oke. Ini 0. 1 kurang 4, min 3. 1 kurang 4, min 3. 1 kurang 8, min 7. Apa lagi? Bener ya dia. Nah, min 7 terus 6 dikurang 12, min 6. 6 dikurang 12 ya, min 6. Oke. Jadi saat saya sudah punya leading one, yang bagian sininya tuh udah 0 semua. Ya, sekarang leading one selanjutnya yang mana? Ya, saya misalkan mau yang ini gitu ya. Cuman ini buat menjadi pembuat, misalnya buat bikin 0 yang bawahnya susah. Kalau ini gampang tinggal jumlahin. Cuman kalau yang ini agak susah ya. Jadi mungkin satu-satu dulu aja nggak apa-apa. Row 3 ditambah dengan row 2. Nah, itu oke juga tuh. Row 3 ditambah row 2. Row 3 tambah row 2 jadinya apa? 1, 1, 1, 2, 3. Ini bab soal-soal apa? Eliminasi Gauss kayak gini memang ngabisin waktu banget. Min 8 dan hati-hati salah ngitung ya. 0, 0, min 4 tambah 4, 0, min 12 tambah min 4 itu min 16, min 6, min 5, min 11, min 24, min 8, min 32. 0, min 3, min 3,
min 7, sorry. Min 3, min 3, min 7, min 6. Nah, lalu karena saya mau ngebentuk ini tuh biar 1, saya tambahin aja row dengan row 3. Jadi row 4. Jadi row 3, row 2 ditambah dengan row 4. 1, 1, 1, 2, 3, 0, 1, min 7, min 12, min 14, 0, 0, min 16, min 11, min 32, 0, min 3, min 3, min 7, min 6. Oke. Nah, lanjutkan lagi, berarti ini kan sudah satu utama, sudah leading one. Maka di bawahnya harus 0 semua. Ya, jadi karena kita mau ngebentuk eliminasi Gauss-Jordan, bukan hanya di bawahnya ya, di kolom itu harus 0 semua. Berarti ini harus jadi 0, ini harus jadi 0. Ya, berarti operasinya row 2-nya, row 1-nya dikurang row 2, lalu row 4-nya ditambah 3 row 2. Oke, jadinya row 1 kurang row 2 itu 1, 0, 1 tambah 7 jadi 8, min 14, 3 tambah 14, 17. Bener ya? 2, 14. Kan dikurang ya. 14 aja dong, bukan minus. Aduh, ini kalau salah ngitung bahaya banget. Nah, 1 ini ya, bukan minus ya tadi. Terus ini 0, ini 1, ini min 7, min 12. Min 14, nah ini sama, ini 14, min 11, min 32, 0. Nah, ini ditambahin, baris keempat ditambah 3 kali baris 2. Berarti ini jadi 0, min 3 ditambah, min 3, min 21. Min 3, min 21, min 24. Min 7, min 36. Min 7, min 36, min 43 ya. Oke. Aduh, angkanya jelek banget. Terus, apa lagi? Min 43, min 6, ditambah 14 kali 3 berapa? 42. Min 6, min 42. Min 48. Ya, min 48. Oke. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang salah ngitung. Kalau salah ngitung, aduh tamat ini. Karena runutnya ngeceknya panjang ya. Kita sudah punya ini 1, ini leading one-nya, ini leading one-nya. Berarti di baris ketiga itu leading one-nya harusnya yang ini. Oke, saya coba tambahkan dulu. Saya kurangkan dulu mungkin row 2-nya dengan row 3. Row 3-nya dengan row 4. Row 3 dikurang row 4. Nah, itu akan jadi apa? Jadi 1, 0, 8, 14, 17, 0, 1, min 7, min 12, min 14, 0, 0. Nah, kalau dikurang, min 16 tambah 24 jadinya, 8. Min 11 tambah 43. Jadi 43 kurang 11, 32. 32, terus min 32 tambah 48. Min 32 tambah 48 berapa? 16 ya. 16. Nah, ini akan jadi 0, 0, min 24, min 30, min 43, min 48. Oke. Nah, kalau row ketiga, row keempat, ini biasanya kalau ujian angkanya nggak sejahat-jahat ini ya.
Saya pengalaman di ujian jarang sih kita dikasih matriks udah apa matriksnya 4 kali 5 kayak gini tuh kan lumayan besar ya. Biasanya 3 kali 3 standarnya 3 kali 3. Kalau 2 kali 2 terlalu mudah, 3 kali 3 biasanya. Dan ini angkanya jelek banget. Oke, kita lanjut lagi. Saya mau nolin yang ini. Jadi saya sudah anggap ini tuh satu utamanya, leading one-nya, walaupun belum satu nilainya nggak masalah. Saya mau nolin yang min 24-nya. Ya, jadi gimana caranya ini biar nol. Jadi row keempat ditambah 3 kali row ketiga. Row 4 ditambah 3 kali row 3. Jadi itu jadinya adalah 108, 14, 17, 01, min 7, min 12, min 14, 0, 0, 8, 32, 16, 0, 0, 0 lagi ya. Karena min 24 tambah 24 jadinya. Oh, duh. Bentar. Min 43 ditambah 3 kali 32. Min 43 tambah 96. Berapa itu? 96, 43 dikurang. 53. 53 ya. 53. Min 48 tambah 48 jadi 0. Oke. Kita diminta ngebawa ke bentuk eselon baris. Oh, sekalian aja ya. Sekalian aja biar kita nggak kepanjangan juga. Row satunya. Jadi saya sudah anggap ini tuh sebagai leading one-nya, satu utamanya. Saya tadi nolin yang ini. Sekalian aja nolin yang ini ya. Bisa ya. Jadi row 1 dikurang row 3 berarti. Nah, berarti ininya saya nolin sekalian. Row 1 dikurang row 3, maka ya 1 dikurang 0, 1, 0 dikurang 0, 0, 8 dikurang 8 itu 0, 14 dikurang 32. 14 dikurang 32 berapa? Kalau 12 dikurang 32 itu 20, min 20 berarti min 18. 17 dikurang 16, 1. Oke. Lalu, aduh ini masih belum selesai karena dia minta Gauss Jordan. Gauss Jordan itu lebih detail ya, jadi lebih panjang perhitungannya. Sekarang saya mau jadiin ini 1 dengan cara dibagi 8 ya. Jadi row 3-nya dikali 1/8 berarti. Kali 1/8 saya ditulis sebagai 100 min 18 1 01 min 7 min 12 min 14 001 dibagi 8 ya. Ini jadi 4 menjadi 2 0. Nah, ini dibagi aja karena 53 kan ya udah dibagi 53 aja. Row 4 dikali dengan 1/53. Nah, jadi enak ya. Jadi 00 10. Oke. Sedikit lagi Gauss Jordan. Jadi ini tadi sudah 1, sudah 1, sudah 1, ini sudah 1. Jadi leading one-nya lengkap ya. Setiap baris punya. Ya, nggak harus sebenarnya setiap matriks harus punya leading one, nggak harus gitu. Cuman ini kebetulan kita punya lengkap. Berarti tugas kita selanjutnya adalah bikin 0 ini, ini dan ini. Oke, sorry, ini dan 4. Ya. Pokoknya kalau sudah ada leading one, maka entry di bagian bawah dan bagian atas dari leading one tersebut harus 0. Kebetulan di soal ini dia setiap barisnya ya, setiap kolomnya ya dari sini sampai sini itu punya leading one semua. Beda dengan contoh soal yang tadi kita di awal ya, mencari leading one. Nah, mana tadi ini? Nah, ini leading one-nya cuma ada 3 tadi ya. Jadi di sini selain leading one 0 semua. Tapi sisanya nggak 0 nggak masalah ya. Itu sudah disebut sebagai eselon baris reduksi. Prosesnya disebut sebagai eliminasi Gauss Jordan. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai mana ya? Oh, nah ini. Oke. Sekarang saya mau nolin yang min 7-nya dulu. Berarti row 2 ditambah 7 kali row 3.
row 2 ditambah 7 kali row 3. Nah, ini jadinya 1, 0, 0, min 18, 1, 0, 1, row 2 ditambah 7 kali row 3 ya. 0, 1, 0, min 12 tambah berapa jadinya? 4 kali 7, 28. Min 12 tambah 28. 28 kurang 12 berapa? 16, 28 kurang 12. Ya, 16 ya. 16. Pusing ini ngitung kayak gini. Min 14, nah ini 0, benar. Ini 0. Min 14 ditambah 7 kali 2. Ya, benar. Oke, sisanya ini 0, 0, 1, 4, 2, 0, 0, 0, 1, 0. Oke. Ghost Jordan itu pengennya ini harus 0. Ya. Ini harus 0 semua nih. Ini, sama ini 0 ya. Jadi row ke 1 ditambah sama 18 kali row 4, row ke 2 dikurang sama 16 kali dikurang sama 16 kali row 4, row 3 dikurang sama 4 kali row 4. Ya, ini kalau dikurang row 1 tambah 18 kali row 4 berarti 1, 0, 0, 0, ya kebetulan 1, kebetulan 0 itunya ya udah. Nah, ini jadinya 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 2. Oh, nggak ngefek ya, karena ininya 0 ya. 0, 0, 0, 1, 0. Oke, selesai. Inilah bentuk dari eliminasi Gauss Jordan ya, Pak. Eselon baris reduksi nama hasil akhirnya. Ya. Nah, tadi ini kan ada X, Y, Z, W ya. Jadi ini X, ini Y, ini Z, ini W. Jadi ini. Jadi kita bisa bilang ya dari yang paling atas boleh, dari yang paling bawah boleh. Berarti dari baris paling pertama, ini saya hapus saja. Dari baris paling pertama kita dapat, oh berarti X-nya sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan 0, berarti Z-nya sama dengan 2, berarti W-nya sama dengan 0. Ya. Oke. Ya, hasilnya sama dengan perhitungan dengan Kramer tadi. Ada pertanyaan? Silakan. Dan ya, dan emang panjang ya, emang panjang, makin gede ininya. Tapi saya pernah baca katanya secara matematis, secara computerized, Kramer itu lebih cepat. Saya juga nggak ngerti kenapa sih lebih cepat. Cuman pertanyaan selanjutnya di soal ini adalah mana tadi? Which method involves fewer computations? Ya ini kan relatif ya. Kalau menurut apa yang sudah kita lakukan barusan, coba kita lihat apa namanya, menyelesaikan menggunakan Cramer's rule itu ini dari sini tadi ya, dari sini sampai sampai sini itu nggak bisa dalam satu frame gitu saking panjangnya kan. Sedangkan kalau menggunakan eliminasi Gauss Jordan ya ribet-ribet juga, cuman bisa kelihatan dalam satu frame. Jadi viewer lebih sedikit ini ya, lebih sedikit eliminasi Gauss Jordan kalau menurut saya sih dari perhitungan barusan. Tapi katanya secara computerized lebih ringan katanya kalau Kramer. Saya juga nggak tahu gimana penjelasannya. Oke. Nah, ini soal di ininya udah habis, soal di yang dikirimin tadi. Kita bahas apa lagi? Bab 2 udah sih sebenarnya. Bab 2 materinya dikit, cuman itu aja.
Kalau misalnya bab 1 ada yang belum dibahas, Kak, nggak apa-apa. Oh iya, bab 1 ada yang belum dibahas tadi ya, jadi kelupaan. Jadi kita kembali lagi ke bab 1, tadi ada beberapa materi yang belum dibahas. Jadi tadi yang baru kita coba bahas di bab 1 itu adalah eliminasi Gauss-Jordan, ya, mencari solusi dari suatu sistem persamaan, sama mencari inverse, ya, mencari inverse. Nah, saya mau berangkat pakai contoh lagi. Contoh, kalau tadi kita punya 2x ditambah y sama dengan 5 dan x tambah 2y sama dengan 4. Tadi ini sudah kita hitung ya. Hasilnya katanya tadi x-nya 2, y-nya 1 ya. Ini x, y-nya 2,1. Tadi kita udah ngitung ini di awal. Ya, terserah mau pakai cara apa. Ini nggak harus eliminasi Gauss. Ini yang seperti ini tuh disebut tepat satu solusi. Tepat satu solusi. Sebentar. Sekarang, ini contoh satu ya. Contoh lagi, misalkan saya punya persamaan kayak gini aja nih. 2x tambah y sama dengan 5. Ini solusinya ada nggak? 2x tambah y sama dengan 5. Jadi cuma satu persamaan, sedangkan variabelnya 2. Nah, mungkin yang suka salah kaprah adalah ini disebutnya nggak ada solusi karena kurang persamaannya. Ini justru punya tahingga solusi. Kenapa tahingga solusi? Karena UX tambah Y sama dengan 5, kan kita disuruh X sama Y berapa sih yang memenuhi? Ya kita coba-coba aja. Misalkan ya, kalau Y-nya sama dengan 1, X-nya dapat nggak? Ya X-nya 2 ternyata. Kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya bisa juga 2,5 ya. 2,5. Kalau Y-nya sama dengan 5, oh ya X-nya 0. Sampai kapan ini banyak ya? Banyak banget. Ya, sampai tahingga. Jadi yang seperti ini itu disebut sebagai tak hingga solusi. Tak hingga solusi. Nah, saya mau ambil contoh di buku dulu, kita bahas gimana sih cara menyelesaikan soal-soal suatu sistem persamaan yang tak hingga solusi. Sebentar ya. Ini satu titik. Bukan. Saya ngambil dari, kalau di buku itu di latihan 1.6. Sebentar. Saya coba cari dulu yang tahingga ya, jangan yang satu atau mungkin nggak ada solusi. Oke, kita coba bahas yang nomor 7. Jangan, kok nggak ada yang itu ya? Sebentar. Semuanya satu solusi. Sebentar. Apa di awal latihannya ya? Sebentar. Saya pengen ngasih contoh yang tak hingga solusi itu kayak gimana? Cara menyelesaikannya. Loh, nggak ada ya ini. Ini dia. Sorry. Ini berarti di 1.2.
Oke. Yang A, B atau C ya? Yang B berarti. Ya, yang B aja. Oke, jadi saya punya sistem sistem persamaan linear kayak gini. Yang B tadi. Jadi ada 2x1 ditambah 2x2 ditambah 2x3 sama dengan 0. Lalu ada min 2x1 ditambah dengan 5x2, maaf. 5x2 ditambah dengan 2x3 sama dengan 1. Dan ada 8x1 ditambah dengan x2 ditambah dengan 4x3 sama dengan min 1. Ya. Nah, kita mau mencari solusinya. Jadi perintah soalnya ya cuman disuruh carilah solusi dari sistem persamaan linear ini. Artinya kita nggak harus bawa ke eselon baris terduksi, ya eselon baris saja cukup. Ya. Jadi jadi yang kita lakukan apa? Kita coba bangun dulu matriks diperbesarnya. Nah, matriks diperbesarnya jadinya apa? Berarti 2, 2, 2, 0, terus ada min 2, 5, 2, 1, dan 8, 1, 4, min 1. Oke. Nah, dari matriks ini, kita berarti yang sudah kelihatan jadi leading one yang mana? Yang sudah kelihatan jadi leading one yang ini ya. Ini harus kita bagi 2, tapi nanti aja di akhir, nggak masalah. Ini dibagi 2 enak sih. Jadi 1, 1, 1, 0 jadinya kan. Tapi nanti aja kita habiskan dulu yang bawahnya ini, min 2 sama 8-nya kita nolkan dulu. Berarti ini jadinya adalah row 2-nya ditambah dengan row 1 dan row 3-nya dikurang dengan 4 kali row 1. Berarti nanti hasilnya itu adalah 2, 2, 2, 0. Terus ini akan jadi 0. 5 ditambah 2 jadi 7. 2 tambah 2 jadi 4. 1 tambah 0 jadi 1. Ini jadi 0, dikurang. 8 dikurang 8. 1 dikurang 8 itu min 7. Benar ya? 4 dikurang 8. Benar nggak? 4 dikurang 8 jadi min 4 ya? Oh iya, benar min 4. Min 1 dikurang 8 kali 0 min 1. Oke. Ya, kita sudah dapat ini sebagai leading one ya. Saya kasih hijau aja kayak biasa. Nah, ini berarti yang ini nih leading one-nya. Nanti mesti kita bagi 7 di akhir gitu. Tapi sebenarnya nggak harus ya kalau perintah soalnya tidak menyuruh kita menggunakan eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Yang penting bebas aja cari solusinya. Nah, berarti tugasnya sekarang adalah nolkan yang ini. Saya mau nolkan yang ini aja, yang atas nggak usah. Saya mau bawa ke eliminasi Gauss aja. Berarti yang kita lakukan adalah row 3 ditambah dengan row 2. Nah, row 3 tambah row 2 jadinya apa? Berarti ini tetap aja ya. 2, 2, 2. Ini 0, 7, 4. Ini 0, 0, 0. Ini 0, 1, 0. Ya. Nah, ada satu baris yang isinya 0 semua. Oke, sekarang kita lihat. Yang punya leading one siapa berarti di sini? Yang punya leading one cuman ini sama ini. Itu untuk variabel apa awalnya? Untuk X1 dan X2. Ya. Kalau tadi kita balik lagi ke yang atas tadi. Kita balik lagi ke yang atas. Mana ya yang pakai metode? Nah ini. Kalau kita balik lagi ke sini. Jadi tadi, ini kan kebetulan kita sudah bawa ke bentuk eselon baris reduksi ya. Jadi intinya kan, ini 0 dikali X, ditambah 0 kali Y, tambah 0 kali Z, tambah 0 kali W, sama dengan 0. Ya, tambah 1 kali W sama dengan 0. Ya, berarti W-nya sama dengan 0. Dan begitu seterusnya. Di sini,
yang punya leading one itu cuman X1 dan X2. X3-nya itu nggak punya leading one. Ya. Jadi kalau nggak punya leading one, itu sama kayak yang di atas kayak gini loh. Apa namanya? Kayak contohnya matriks permasalahan kita yang ini tadi. 2X tambah Y sama dengan 5, itu kan kalau kita sajikan dalam suatu matriks diperbesar jadinya 2, 1, sama 5 gitu kan. Boleh nggak kalau kita tuliskannya dalam bentuk kayak gini? Bikin 2 baris gitu. 2, 1, 5 tapi isinya 0 semua. Sama aja kan. Ada persamaan yang isinya 0 semua ya sama aja nggak ada kan. Jadi kalau nggak ada leading one-nya, kalau dia nggak punya leading one-nya, kita tuh kayak bebas gitu loh, bisa nentuin dia berapa gitu ya. Kalau Y-nya 1, X-nya 2, kalau Y-nya 0, X-nya 2,5, kalau Y-nya 5, X-nya 0, ya bisa dihitung, dimasukin ke dalam persamaan ini. Kalau Y-nya T, X-nya berapa? Ya, X-nya jadinya nanti 5 dikurang T per 2, ujung-ujungnya kan. Jadi mau kita setting T-nya berapapun, pasti akan kita dapatkan nilai X-nya. Nah, sama halnya di soal ini. Jadi kita punya tadi yang nggak punya leading one X3-nya. Jadi X3-nya itu menggunakan T. Kita nyatakan dalam T. T itu parameter. Ya, parameter itu apa ya ngomongnya ya? Parameter itu ya suatu konstanta aja, suatu konstanta yang bisa kita setting berapa. Jadi kalau mau simpelnya, kalau dia nggak punya leading one, maka dia menggunakan parameter. Di sini X3-nya nggak punya leading one, ya X3-nya bisa kita misalkan sebagai T. Ya. Nah, sekarang lihat baris kedua. Baris kedua itu berarti apa? Ada 7X2, ada 7X2 ditambah 4X3 sama dengan 1. Ya. X3-nya kan diganti T kan? X3-nya diganti T ya berarti 7 7X2 ditambah 4T sama dengan 1, berarti X2-nya nantinya adalah 1 dikurang 4T per 7. Jadi dapat ini. Terus untuk yang baris pertama, itu bisa dibagi 2 aja dulu semua ya. Nanti ujung-ujungnya dapat X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 0. Berarti nanti X1-nya sama dengan min X2 min X3. Berarti sama dengan min 1 plus 4T per 7 min T. Jadi jadinya X1-nya itu adalah berapa itu? 4 kurang 7 min 3 ya. Jadi min 1 min 3 T per 7. Ya, ini X1. Ya udah, jawabannya dalam bentuk seperti ini. Nah, ini yang disebut solusinya Tahingga. Ya, solusinya Tahingga karena dia menggunakan parameter. Jadi T-nya itu bisa berapa aja. T-nya tuh boleh disetting berapa aja gitu. Jadi solusinya Tahingga. Jadi ciri-ciri dasar dari solusi yang pasti Tahingga itu adalah persamaannya itu lebih sedikit daripada variabelnya. Kalau mau satu solusi itu tuh harusnya sih jumlah ya belum belum tentu juga ya, tapi harusnya setidaknya banyaknya persamaan itu sama dengan banyaknya variabel. Di soal ini tadi awalnya persamaannya sama banyak sama variabel. Persamaannya ada 3, variabelnya X1, X2, X3. Tapi ternyata setelah kita lakukan eliminasi ujung-ujungnya ada satu baris yang hilang, jadi tinggal 2 persamaan aja. Ya, jadi pasti dia jadinya apa namanya tadi ya? Solusinya Tahingga. Solusinya itu menggunakan parameter. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Pak. Oke. Saya mau kasih satu contoh lagi untuk apa kasih contohnya nanti kali ya, karena ngerjain soal kayak gini tuh saya mesti cari dulu soalnya. Saya mau kasih satu contoh lagi untuk sistem persamaan yang solusinya nggak ada. Ya, solusinya nggak ada, cuma saya mesti cari dulu. Nah, mungkin nanti aja. Tapi yang saya mau sampaikan adalah solusi dari suatu SPL, sistem persamaan linear, solusi dari suatu SPL itu pasti kebagi 3.
antara 3 ini doang hasilnya. Bisa dia itu unique solution, ya, satu solusi, tak hingga solusi. Tak hingga solusi itu artinya pakai parameter, dan parameter itu bisa aja nggak cuma satu, ya. Jadi misalkan yang tidak punya satu utamanya, tadi kan yang tidak punya satu utama cuma X3 doang. Nah, misalkan variabelnya lebih banyak lagi, ternyata ada X3, X5, dan X7 gitu, yang tidak punya satu utama. Nah, maka nanti akan ada tiga parameter gitu ya. Jadi tak hingga solusi sama nggak ada solusi, tidak ada solusi. Tidak ada solusi ini istilah lainnya tidak konsisten. Kadang-kadang soal dia nulisnya tidak konsisten. Nah, apa cirinya? Apa ciri satu solusi? Apa ciri tak hingga solusi? Apa ciri tidak ada solusi? Saya ambil ilustrasinya di matriks 3x3 aja. Jadi, kalau misalkan kita kalau kita punya suatu solusi, kalau kita punya suatu SPL, lalu kita kita lakukan operasi baris, tujuannya ngebawa ke bentuk eliminasi ke bentuk eselon baris, ya. Kita lakukan eliminasi Gauss. Nggak usah Gauss Jordan, eliminasi Gauss aja. Tujuannya mau ngebawa ke eselon baris, ya. Dan ternyata nanti jadinya gini. Ini yang saya bintangin ini tidak nol, ya. Yang lainnya terserah. Di sini nol. Kalau ujung-ujungnya bentuknya seperti ini satu solusi nih pasti. Walaupun belum kita selesaikan hitung-hitungannya, ininya entah berapa, yang penting tidak nol, ya. Ya, contohnya yang di atas tadi itu kita udah ngitung. Ini kan bentuknya mirip tuh dengan ini. Yang lainnya bebas, yang penting bawah ini nol. Ini tidak nol, nggak harus satu. Ya, jadi belum selesai kita ngitungnya, kita udah bisa langsung tahu ini satu solusi ini. Nah, kalau tak hingga solusi, ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya gini. Ini tidak nol, ini tidak nol, ini nol, 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 ini nol. Ya. Kalau di yang satu solusi tadi, ininya bebas. Ini bebas. Tapi kalau ini harus nol. Satu baris isinya nol semua. Nah, ini pasti tak hingga solusi. Ya. Ini pasti tak hingga solusi. Nah, kalau tidak ada solusi itu gini ilustrasinya. Ini nol, ini nol, ini nol, ini nol. Nah, ininya tidak nol. Nah, itu aneh. Jadi bayangkan aja, misalkan ini itu ini untuk X, ini untuk Y, ini untuk Z. Jadi ada 0 kali X tambah 0 kali Y tambah 0 kali Z sama dengan sesuatu yang bukan 0. Nggak mungkin kan? Nah, itu error dia, tidak punya solusi. Ya, ada soal yang pakai konsep ini ada. Mungkin nanti kalau ada latihan soal atau mungkin saya bisa kasih yang menguji konsep pemahaman kita terkait apa yang saya sampaikan ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Pak. Oke. Nah, dari soal-soal kita balik lagi ini kita masih bahas bab 1 ya. Jadi dari soal-soal yang tadi sudah kita bahas, contohnya yang ini tadi. Ini tuh kan bisa kita nyatakan sebagai 2112, terus ininya itu ya XY sama dengan 54 gitu ya. Ini pun bisa kita gituin. Ini kan berarti jadinya 222 min 252 814. Ini X1, X2, X3. Ini nanti jadinya adalah 0, 1, min 1. Nah, jadi setiap sistem persamaan linear pasti bisa dinyatakan dalam perkalian matriks seperti itu. Ya. Jadi yang saya mau sampaikan, setiap SPL, jadi setiap SPL itu pasti bisa dinyatakan dalam bentuk A, X sama dengan B. B-nya itu suatu vektor aja. Kayak kalau contoh di atas tadi yang jadi B-nya itu berarti ininya nih ya. Pasti bisa dinyatakan dalam bentuk seperti itu ya. A X kali B. Oke. Nah, jika B-nya sama dengan 0,
Artinya nantinya jadi gini, AX dikali dengan A dikali X sama dengan 0, yang seperti ini tuh disebutnya sebagai SPL homogen, sistem persamaan linear homogen. Nah, apa itu homogen? Ya, SPL yang B-nya itu 0, ya. Jadi bagian kanannya 0. Jadi bisa bisa dibayangkan kayak misalkan ininya 0 semua nih, ya. Ini 0, ini 0, ini 0. Nah, itu namanya SPL homogen. Nah, kenapa mesti dikasih nama? Kalau satu ada namanya nggak? Kalau misalkan ini satu semua, satu, 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 nggak ada namanya. Tapi kalau nol ada namanya. Kenapa mesti dikasih nama? Karena ngaruh ke solusinya. Jadi coba bayangkan tadi ya, kalau kita punya solusi SPL secara umum, itu bisa dikategorikan dalam 3 bentuk. Satu solusi, bentuknya seperti ini. Tak hingga solusi, bentuknya seperti ini. Ini ilustrasi di 3 variabel ya. Tidak ada solusi, bentuknya seperti ini. Nah, kalau SPL homogen, sebelah kanannya kan pasti 0. Maka bentuk yang ini tuh bagian ini nggak akan mungkin 0 kalau dia SPL homogen. Jadi kalau dia SPL homogen, pasti punya solusi. Ya, jadi kalau SPL homogen itu pasti punya solusi. Nggak mungkin nggak punya. Pertanyaannya, solusinya satu atau bukan? Gitu. Ya, pasti punya solusi. Jadi tapi kebagi lagi. Jadi eh, solusinya bisa satu atau tak hingga. Alasannya yang tadi ya, kalau SPL homogen berarti sebelah kanannya itu 0. Maka ini nggak mungkin nggak 0. Karena kan dari awal udah 0. Operasi baris itu kan cuman menjumlahkan yang ada di sini-sini aja kan. Ngutak-ngatikkan di sini-sini aja. Kalau 0 ditambah berapa kali 0 ya tetap 0 gitu. Jadi kalau SPL homogen pasti ada solusi. Nah, solusinya bisa satu, bisa banyak, bisa tak hingga. Nah, kalaupun satu, karena di sebelah kanannya itu 0, solusinya kalau dia satu, ya 0 itu sendiri. Jadi misalkan X1 sama dengan X2 sama dengan X3, terus sampai ya nggak tahu nih berapa variabel, pasti 0. Ya. Jadi kalau satu solusi, solusinya hanya, ini di garis bawah ya, hanya 0. Nggak ada yang lain. Kalau dia tak hingga solusi, 0 ya pasti menjadi solusi, tapi ada yang lain gitu dalam parameter nanti. Ini biar dapat gambaran gini, contoh misalkan saya punya, ini saya bikin nggak salah aja, 2X tambah 3Y sama dengan 0, X tambah 2Y sama dengan 0. 0,0 pasti memenuhi sistem persamaan ini kan. Coba dimasukin ke sini. 2 kali 0 tambah 3 kali 0, 0 nggak? Benar. Sini? Benar ya. Pasti. Jadi kalau dia SPL homogen, 0 itu pasti menjadi solusi untuk sistem persamaan linear tersebut. Masalahnya ada yang lain nggak gitu ya. Nah, untuk yang benar-benar tepat satu solusi, itu disebutnya sebagai trivial solution. Aduh, ini banyak istilahnya nih. Trivial solution. Kalau yang tak hingga ya non trivial gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau hubungkan, ini sedikit lagi ya. Saya mau hubungkan ke determinan. Jadi, nah, saya nggak bahas alasannya kenapa, nah, mungkin langsung aja. Ternyata SPL yang satu solusi itu pasti determinannya tidak sama dengan 0. Ya, SPL yang satu solusi, baik dia homogen ataupun enggak ya, itu pasti determinannya tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, ya itu pasti tak hingga solusi, ya atau mungkin tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Itu di sisanya lah. Determinan yang saya maksud itu determinan bagian sininya aja nih. Bagian A-nya aja. Nggak ikutin B-nya. Kalau ikutin B-nya nanti matriksnya nggak jadi persegi. Kan determinan itu hanya untuk matriks persegi. Jadi bisa jadi indikator juga pas kita ngelihat suatu SPL, kita pas ngitung ternyata hasilnya jelek, ya jelek dalam tanda kutip ya, ternyata menggunakan parameter, tapi determinannya tidak 0. Wah, salah itu hitung-hitungannya. Kalau determinannya tidak 0, pasti satu solusi. Oke, ini udah lumayan banyak yang kita bahas. Ada pertanyaan dulu nggak?
Belum, Kak. Oke. Ya, saya rasa sampai di sini dulu kali ya. Mungkin nanti coba di ini lagi, direnungkan lagi, ditonton lagi videonya, dibaca lagi catatannya, apa yang sudah kita bahas. Tadi kita agak lompat-lompat, kita bahas bab 1,5, bahas bab 2, lalu balik lagi ke bab 1. Tapi mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini filenya saya jadiin satu aja ya. Jadi maksudnya apa namanya, file catatannya. Saya Iya, Kak. ya. Oke, ya jadi sesi yang tadi sama sesi yang ini saya jadiin satu aja. Oke, kalau gitu itu dulu aja. Makasih banyak semuanya. Saya end meeting ya. Makasih banyak, Kak. Yuk, sama-sama.